Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, rekan-rekan semua. Kemudian sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya akan menyita waktunya kurang lebih 1 jam ke depan. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif, di mana saya akan memberikan pemahaman tentang membagikan pemahaman tentang budaya positif kepada rekan-rekan semua. Sebelumnya ini merupakan salah satu program dari guru penggerak, ya. Jadi ilmu yang kita dapatkan dapat kita berikan atau dapat kita sampaikan ke teman-teman yang lain dan semoga dapat kita terapkan. Maaf ya, ada foto saya di situ, bukan saya sebagai caleg karena memang salah satu persyaratan dalam kita membuat tugas, kita diwajibkan untuk melampirkan identitas yang berupa foto seperti itu. Ya teman-teman, saya Titi Yuniarti, EGP Angkatan 9 dari SD Negeri BTT dari Kabupaten Sumbawa Barat. Baik teman-teman, terima kasih. Jadi aksi nyata ini modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, jadi saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya ada pertanyaan pemantik dulu. Cukup dijawab setuju atau tidak setuju. Dari pernyataan ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, terima kasih atas jawabannya rekan-rekan semua. Ya, lanjut. Di sini saya akan menyampaikan 6 konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi ini 6 konsep yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yang berkaitan dengan budaya positif. Kita lanjut, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita ibaratkan di sini, saya minta kita masing-masing teman berpasang-pasangan, anggap aja si A dan si B. Kemudian si A dan si B ini, si A, coba dari sepasang ini, si A atau si B, yang menjadi si A mengambil selembar kertas, kemudian menggenggamnya, mengibaratkan bahwa yang digenggam ini sebuah hal yang sangat berharga, yang sangat bernilai. Ya, di dalam genggaman Bapak Ibu sudah tergenggam sesuatu yang ibaratnya sangat bernilai, sangat berharga. Kemudian si B akan merayu, menghardik, memarahi, ataupun bagaimana menghibur, menggoda Anda agar yang si A ini mau membuka genggaman tangannya. Dari ilustrasi ini bagaimana? Kira-kira si A mau atau tidak membuka genggaman tangan? Ya, jadi si A, ya, coba si B silakan merayu, misalnya Bu Ulfa dengan Bu Ulfi yang menjadi si A. Silakan Bu Ulfi menggenggam tangannya, menganggap bahwa ada sesuatu di dalam tangan Bu Ulfi ini, sesuatu yang sangat berharga dan sangat bernilai. Dan kemudian si B merayu, silakan Bu Ulfa merayu.
Tangan. Bagaimana Bu? Apa di tangannya sayang? Nanti aku kasih uang ya. Dengan rayuan, dengan bujukan. Nggak boleh kayak gini tuh, tangannya nanti sakit, nanti luka itu kan. Berarti ibaratnya bagaimana? Ulfa ini membuka apa bagaimana? Sudah dia buka. Dia buka ya, dia karena terpaksa. Kalau bos bagaimana? Kalau saya apapun resikonya nggak saya buka karena ini penting bagi saya. Iya, itu ya. Berarti bos akan tetap menggenggam Iya, prinsip. tangan gitu. Itu prinsip. Tepok tangan. Kalau saya, apa yang menjadi nilai pribadi saya tidak akan saya buka ke orang lain, apapun resikonya. Ini prinsip. Terima kasih bos. Ya jadi ini ilustrasi ini berarti Bagi yang membuka apa? Ayo. ya. Rahasia paksa tadi. Jadi ini Pak ya, Bapak Ibu guru, ini ada ilusi kontrol di sini. Ini berkaitan dengan teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ibaratnya kita sebagai guru, maka kita memaksa kepada anak. Jadi ibaratnya seperti itu. Kita lanjut. Di sini sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon, kemudian teori kontrol atau pilihan. Di mana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita sesuai dengan stimulus respon. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang keempat, model berpikir menang atau kalah. Sebaliknya pada teori kontrol atau pilihan, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Termasuk tadi, kita akan membuka tangan kita ataupun tetap menutup tangan kita ini biarpun dirayu dan bahwa sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang selanjutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Misalnya Bulpa tadi yang merayu, Bulpia yang merayu. Bulpia itu tidak bisa sebenarnya. Kemudian yang keempat, kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan baru. Kemudian yang keenam, model berpikir menang, tidak ada menang kalah di sini di dalam teori kontrol pilihan. Ini teori kontrol ini dikembangkan oleh Dr. William Glasser, di mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dari Anda tidak mengontrol orang lain ini akan timbul disiplin. Adapun makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini yang semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi. Teori motivasi ini ada dua ya. Untuk di sini motivasi ekstrinsik itu dari luar, kemudian motivasi intrinsik itu dari dalam. Timbul motivasi intrinsik ini mungkin karena untuk menghindari hukuman. Kemudian yang
kedua untuk mendapatkan imbalan. Motivasi intrinsik ini akan timbul jika paling tidak kita bisa menghargai diri sendiri, kemudian ada nilai kebajikan yang nantinya akan terbit sebuah keyakinan kelas. Ya. Kemudian dari model berpikir menang-menang kita ada nanti akan lebih lanjut akan saya jelaskan mengenai 5 posisi kontrol. Di situ ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Untuk yang realitas atau kebutuhan, bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Nih, makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum ini adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi orang itu terpaksa disiplin karena tadi menghindari hukuman ataupun ingin mendapatkan imbalan. Jadi bukan motivasi dari dalam, tetapi motivasi yang dari luar. Ini disiplin positif ini ya, kita ulang lagi, ada di sini cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kita ibaratnya diharapkan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Ya, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Bahwa setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, itu sesuai dengan teori Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini sesuai dengan Jen Dyson tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum kita sekarang, di mana dimensi-dimensinya itu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Kita lanjut dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ini tadi sudah ya. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Ini motivasi eksternal ini timbul untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ibaratnya seperti itu. Jadi akan timbul
motivasi dari luar karena dia takut karena akan ada hukuman tadi. Kemudian teori ekstrinsik yang lain timbul untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ibaratnya seperti itu. Saya melakukan sesuatu karena ada imbalan yang diharapkan. Kita lanjut dengan motivasi internal. Motivasi internal ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ibaratnya seperti itu yang kita harapkan dari anak didik kita. Jadi ada kesadaran diri sendiri yang timbul bukan karena paksaan, karena takut dihukum, bukan karena mereka mengharapkan imbalan dari kita. Jadi dari dirinya sendiri. Itulah yang namanya motivasi intrinsik. Ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini ya. Dihukum oleh penghargaan. Ini, jadi kita beri imbalan seperti itu. Ini ibaratnya kita dihukum oleh imbalan. Ini apa pengaruhnya? Karena bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal yang akan keluar ini karena ada ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini sesuai dengan teori Alfie Kohn tahun 1993 bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang yang akan ada. Kemudian penghargaan itu menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jadi ibaratnya seperti itu. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Ini pengaruh jeleknya dampaknya. Bahwa penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena penghargaan itu yang timbul motivasi ekstrinsik dari luar. Ini ada beberapa bentuk program kebajikan yang bisa kita berikan kepada anak atau apresiasi. Misalnya dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, bahwa pengakuan itu diberikan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, jangan di depannya. Kalau memang kita mau memberikan dia apresiasi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid kalau memang kita mau memberi secara bergantiannya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus pada proses. Ini yang berkaitan dengan program-program kebijakan yang berkaitan dengan apresiasi. Ini contoh pengakuan. Ada kata-kata pembukanya. Kemudian kita kaitkan dengan nilai kebajikan. Di mana situasinya? Misalnya di sini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini sudah sebagai apresiasi kepada anak kita yang bisa ibaratnya akan membangun atau membangkitkan motivasi intrinsik pada anak. Misalnya yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Juga kita bisa mengucapkan terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini tanpa sengaja kita ucapkan, ini bisa membangun, bisa mendorong anak-anak untuk bisa termotivasi, motivasi intrinsiknya keluar dari dia. Ya. Jadi dengan pujian-pujian seperti itu, apresiasi yang bisa kita buat seperti pada situasi ini, kemudian nilai kebajikan yang ibaratnya yang bisa mereka jalankan nantinya. Ada rasa tanggung jawab, kepedulian, rasa empati itu. Kemudian ini coba kita perhatikan, bisa tak kita bedakan mana hukuman, mana konsekuensi, mana ini. Mencatat 100 kali di dalam buku
kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu guru? Kalau konsekuensi biasanya berdasarkan kesepakatan. Ya, berarti ini apa bos? Hukuman. Ya, kita catat hukumannya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu apa? Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya, kita terima. Diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicatat dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu apa? Konsekuensi. Kita lihat. Ya. Ini siapa yang kira-kira semuanya betul tadi? Betul tadi kita Semua. Ya, alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita sudah bisa mana membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Ya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan, ini pengaruhnya ya. Kemudian bersifat paksaan. Kemudian anak mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, konsep diri yang buruk. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Lanjut, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini pengaruh dari, kita bedakan pengaruh buruk dari hukuman ataupun konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau anu kan jangka panjang ya, kita bedakan di sini. Kemudian anak menghargai disiplin, kemudian akan timbul stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time off. Tapi pada dasarnya kurang baik ya, kurang baik. Nah, ini restitusi. Mungkin bertanya-tanya apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi apa nantinya dia, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sesuai dengan teori Gosen oleh yang dikatakan oleh Gosen tahun 2004. Nah, ini dampaknya. Identitas gagal, ada identitas sukses. Hukuman ini nih, identitas gagal. Nah, atas itu hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sebaliknya konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Tetapi kalau restitusi itu menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini kemudian korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, kemudian korban mendapat ganti. Itu bedanya antara konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Kemudian ada perilaku pasif agresif yang meningkat. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dia kapal itu ibaratnya Mbak Bu. Dia kapal dia itu kalau sering dihukum itu. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru kalau konsekuensi. Kemudian dari kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya.
Ini di hukuman juga berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu kan, tetapi pada dasarnya di kehidupan nyata pun mereka sering ya mendapatkan dari orang tuanya. Kemudian memerlukan membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah kalau di restitusi, masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturan adalah kamu harus, ibaratnya seperti itu. Kalau di konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Itu seperti itu. Kalau di restitusi ada kalimat misalnya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Itu ibaratnya kalimat-kalimat yang bisa membedakan mana itu hukuman yang kita bisa lontarkan kepada anak-anak, atau hukuman atau konsekuensi ataupun restitusi. Ada ciri-cirinya ya. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada tawaran, bukan paksaan kalau di restitusi. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak kita asingkan, tidak kita jauhkan dengan yang lain. Ibaratnya seperti itu dari restitusi. Perilaku manusia ini, motivasi untuk menghindari tidak kenyamanan itu hukuman, untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan berhargai. Dari ketiga ini, ini merupakan motivasi eksternal. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan ini motivasi internal yang internal ya. Ini diharapkan bahwa hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam dirimu. Jadi mulai sekarang mungkin kita bisa menghindari atau paling tidak lagi memberikan hukuman ataupun memberikan penghargaan. Yang ada sekarang bagaimana kita menimbulkan motivasi intrinsik pada murid. Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Ya, ini ibaratnya ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, jadi keyakinan itu lebih untuk mendukung motivasi intrinsik pada seseorang ya dibandingkan dengan peraturan. Ini budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, kemudian ada peraturan kelas. Nah, ini ada yang mana yang merupakan keyakinan kelas. TK Dharma Wanita Persatuan, kesepakatan kelas dia buat, datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelas. Yang mana ini yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana? Ini. Hah? Ya? Kanan atau kiri ya? Nah, yang mana dari semua ini ada enggak yang masuk peraturan? Ada enggak yang masuk keyakinan? Hah? Yang ini ya. Hah? Yang ini. Jadi teman-teman ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya itu yang termasuk dalam keyakinan.
Misalnya ini, menjaga kebersihan sekolah. Kebersihan itu kan nilai-nilai kebajikan yang harus kita. Kemudian kami guru dan murid saling menyayangi. Ada saling menyayangi, itu kan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kami murid yang semangat belajar, nilai kebajikan semangat. Ya, kalau yang anunya ini, ya jadi dalam menyusun sebuah keyakinan kelas itu kita timbulkan atau kita buatkan ada kata-kata atau kalimat yang mencakup nilai-nilai kebajikan, semangat, saling menyayangi. Ya, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas sesuai dengan tabel T dan Y. Itu ya sesuai dengan Y itu ada terdengar, terlihat, berperilaku. Kemudian kalau T itu tampak seperti, kemudian tidak tampak seperti. Ya. Kalau hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati sebuah orang dan barang milik orang. Kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian kalau diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu Y, ada terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau di tabel T itu tampak seperti, tidak tampak seperti. Ini kita bedakan di sini, teman-teman. Ya, sesuai dengan tabel T, Y ini. Kalau hormat, terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, seperti itu. Kalau terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, kemudian berbagi. Ini berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, kemudian meletakkan tangan di dada, salim, memberikan ruang bekerja atau postur tubuh yang tenang. Itu berperilakunya. Sedangkan pada tabel T seperti ini, yang tampak seperti bisa seperti ini, datang tepat waktu. Yang tidak tampaknya seperti sering hadir terlambat. Jadi kita hindari yang mana yang kita ambil, pasti yang tampak seperti inilah yang bisa kita jadikan dalam keyakinan kelas. Menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tidak boleh tampak itu yang mana? Tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Yang tidak tampak yang mana? Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan dan seterusnya. Jadi yang kita tampakkan itu yang bisa kita buat dalam sebuah keyakinan kelas. Itu juga yang bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Dan tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan. Itu ya. Beda tabel untuk membuat keyakinan kelas itu ada tabel T ataupun tabel Y. Nih, ada peraturan di sini. Manakah yang termasuk keyakinan kelas? Termasuk keyakinan kelas yang mana? Ibaratnya nilai-nilai universal, ibaratnya yang keluar ya, yang kita selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa nilai anunya? Nilai kebajikannya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran, kemudian gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keyakinan kelas yang kita nih. Nilai kebajikannya, tanggung jawab, menghormati orang lain, sebaratnya seperti itu. Kita membuat keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang bisa diyakini oleh anak-anak. Ada menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kemudian ada kesehatan, itu yang bisa menjadi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas itu atau sekolah, guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas sekolah dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid.
Kemudian keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Semua sudah membuat keyakinan kelas tentu teman-temannya. Sudah ya? Ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 teman-teman. Kasih sayang dan rasa diterima atau belonging. Kemudian penguasaan, power. Kemudian kesenangan, fun. Kemudian kebebasan, freedom. Kemudian bertahan hidup, survival. Ada 5 kebutuhan. Jadi sebenarnya ada alasan anak-anak itu melakukan sesuatu, mungkin ada kebutuhan dasar mereka yang belum tercukupi. 5 posisi kontrol. Ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ada posisi manajer. Sebenarnya di sini ada video. Sudah kemarin kayaknya ya Pak Irul sudah menyalakan ini video ini. Ya, di sini guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa seperti itu ya. Itu sebenarnya ada identitas gagal kalau penghukum itu termasuk ke motivasi kontrol dari luar ya. Pun teman itu masih dari luar, motivasi dari luar atau eksternal. Kalau identitas berhasil atau sukses itu atau kontrol diri itu ada pada posisi kontrol manajer. Ya. Ini anunya. Ini nah. Ada pernyataan sebenarnya anunya kalau kita nonton videonya ini nah. Menit. Mental health sekarang itu perlunya mental sama untuk menambah pemahaman kita tentang 5 posisi kontrol kita nonton. Jangan dimarahin, pokoknya biarin aja. Jangan dimarahin, jangan disuruh-suruh. Diam aja. Mau belajar mau enggak terserah. Adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Nah, kita tonton ini ya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, Dipus close up satu-satu mukanya juga. yang telah hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kamu terlambat. Sini kamu. Itu saya itu. Selalu terlambat. Saya itu. Lah wawannya tadi terlambat udah apa Pasti terlambat. Saya itu. Saya juga itu. Apa? Apa coba? Wendy Alasan itu. kamu apa lagi? Kalau jam 9 Kapan sih bangun, kamu tidak datang sekolah terlambat? ke Putu. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Enggak saya bilang pemalas begitu ya, enggak pernah ngomong begitu. Sana. Kamu telat gitu aja sih. Basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Ya udah lepas bola dah sekalian. Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi
Ibu dan bapak Semua deh. dampak yang terjadi pada murid ketika Masa lebih sering aja. Berokas adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan lupa dengan Perkataan terlambat, pakai sendal, senyum-senyum lagi. Pulang malah. Perhatikan videonya Bapak Ibu guru yang baik. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kenapa? Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Itu Bu Irna tuh. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Kalian terlambat lagi sama ngomong begitu ya. Ya Allah, Husnul. Gimana ini? Gugus Pindah sih pernah terlambat. Naren. Sekarang yang absen. Ini kamu sudah sering terlambat. Ibu harus apa coba? Lihat video Pak, Ibu. Minta tolong lihat video. Ya sudah, lain kali jangan terlambat lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau begitu. Baik, gurunya yang pindah. Maaf ya Bu. Saya juga ini kalau anak mau keluar sudah. Ini saya kasih. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kayak saya itu. Bukannya anak yang larinya paling kencang. Mirip Pak Dery memang yang laki itu. Kalau saya juga berbahasa Saya memang ya mau habis turun sekolah. tadi. Jadi Pertama biar kita. saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Ibu lah siapa? Bu. Apa yang gak senang? Besok telat lagi dia. Bisa telat lagi. Lihat di video lihat di video. Iya. Kamu lagi telat. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah. Akrab. Lebih dari ramah. Gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang. Awalnya begitu, lama-lama kok tambah aja nih. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Karena murid ada yang cuma senang sama guru yang seperti itu. Guru lain tadi kira. Yang ini. Mari kita bercermin. Telat lagi. Sudah saya bilang kan tadi teman tadi tambah telat ya. Naren! You late anymore! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus
tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Praktek jangan teori doang. Ayo, siapa yang bisa menangani arwah? Khusus itu satu. Naik lagi. Tapi tadi Bu sudah tepat waktunya kalian. Tepat waktu bos. Nggak usah kelas bawah, langsung nama aja sih. Siapa ngasih? Kemarin kan Sudah saya keluar ini. Mana motor? Sudah ada motor. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam Tunggu, saya dulu aku datang jam motor. 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya? Besok lari kayak Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah. Mana saya waktu ngambil turun-turun saya Kira-kira jalan sekolah kaki. yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Iya, masalahnya lihat tas saya itu isinya. Dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Tuh, karena Apakah keluar kamu lagi. bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana Labu saya kamu lihat jam memperbaiki masalah Jam keterlambatan ini? 7.13 hendak kekejar. Biar bos kalian telat. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada apa itu? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada Oh, orang lagi tuanya selain nggak Kak Emma? bangunin. Selain Kak Emma, Ini tidak semuanya efektif. ada Iyalah, yang lain kan dia sendiri aja tinggal di situ. Orang tuanya kemana? Adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Orang tua itu nggak Kira-kira ada yang akan ngomongin jam mulai start sekolah. alarm kapan nih Naren? setelah pulang sekolah akan Aku segera aja saya lakukan. nggak bangun di kampungnya mau ngomongin Jadi dulu. Naren akan setel alarm Belum ibu saya, belum bapak saya. dan akan diingatkan oleh kakak dan Kalau nggak bangun kan ya, jalan kaki. Bangun bareng-bareng kan diantar. agar tidak terlambat bangunan. Kali kalau rumah itu nggak ada penghuni. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu Ada kembali dia ke kelas itu. belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi Jadi kita mau tidur dulu ya. Kita sekolah terus kita sih bangunin sama orang tua. sikap disiplin yang positif, yaitu murid Udah yang dulu ya. mengerti, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan Setengah 7 dari sekolah bareng. sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang merdeka dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif. Ya, tadi sudah kita tonton videonya teman-teman ya. Jadi ada 5 posisi kontrol pada seorang guru itu. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai pemimpin. Sudah tadi kita tonton bahwa yang paling ideal yang mana bisa menciptakan atau bisa timbulnya motivasi intrinsik pada setiap anak itu adalah posisi kontrol manajer.
Semoga kita bisa laksanakan ya. Ini ada beberapa pernyataan. Kalau saya kecewa sekali itu termasuk siapa yang mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu, bapak ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian bagaimanakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ini ya. Itu kalau saya kecewa sekali dengan kamu itu pembuat orang merasa bersalah. Tanpa sengaja kalau kita melakukan itu berarti posisi kita ya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kami tidak pernah benar melakukannya, itu sudah kita di posisi pembuka. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kalimat-kalimat yang kita bisa ucapkan apabila kita pada posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu sudah menjustik anak-anak, itu sudah kita sudah ibaratnya itu sebagai posisi penghukum. Lanjut nih, bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah. Nilai-nilai manajer itu memperbaikinya. Nah, ini posisi kontrol ya teman-teman, penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang paling ideal itu manajer. Karena apa? Pada posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, kita sudah berbuat sesuatu bersama murid, di mana kita mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Lanjut yang terakhir ini, bentar lagi sudah teman, segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi, ada 3 komponen. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas ini ada kalimat-kalimat, biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita meyakini itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian di validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu ibaratnya yang kita bisa ucapkan kepada anak-anak. Ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada ini pada menstabilkan identitas itu. Guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu kalimat-kalimat yang bisa kita lontarkan ketika anak-anak kita panggil, kemudian kita menerapkan restitusi, segitiga restitusi ini pada posisi menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, kita bisa berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Ini pada validasi kesalahan, kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita dapat berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati?
kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Bisa kita harus ucapkan seperti itu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Ya, ini. Jadi segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ini videonya sedikit sih. Paling tidak untuk menambah pemahaman kita ya teman-teman. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program misi positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Coba lihat coba. Saya jujur sih. Masih gaduh. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Gosset berlandaskan pada teori kontrol Belum. Mau. Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sudah ada rencana. Pada saat itu, Beberapa bulan, 3 bulan. posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat Pasti pendekatan. Pasti pendekatan. Ya. Apa dengar? Sudah kita tonton teman-temannya. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Mau saya Jadi bantuin? guru berperan Saya bantuin sini. yang berperan sebagai manajer Saya bantuin. menggunakan segitiga Kasihan saya restitusi tuh, dalam menyelesaikan masalah melalui 3 Istirahat, tahapan, mau gini tuh. yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apa tujuannya? Yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi menstabilkan identitas Lama ini sepengkal saya ini. berdasarkan prinsip-prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas yang gagal ke identitas sukses, itu yang diharapkan dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kalau menanyakan keyakinan, itu murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsiknya. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi itu ya, dari segitiga restitusi. Ini budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian apa nilai peran guru penggerak di sini? Terwujudnya jika guru memiliki 5 nilai yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Ini visi
yang diinginkan itu salah satu yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakasa pergaulan sesuai filosofi Dirgantara dan profil prager Pancasila. Kita ke refleksi mungkin teman-teman dari awal saya menyampaikan sampai dengan yang terakhir tadi sampai segitiga restitusi. Mungkin teman-teman sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Apakah hal-hal ini menarik di luar dugaan Anda itu semua? Menarik. Ini saya bagikan kertas. Silakan aja dijawab. Ya, kita refleksi ya. Siap kan? Full time. Har. Kita please. Yang mana-mana aja ada yang dari konsep tadi itu. Sudah bos. Apa ini? Pas. Ambil itu. Kenapa? Saya ada yang buka video. Terus Bu ya. Apa? Berna. Jadi playernya sakit. Lah ya saya foto sendiri. Yang berkaitan dengan pemahaman ya. Kan dikasih HP-nya itu. Ini yang kedua, teman-teman punya pengalaman mungkin. Adakah yang pernah mengalami penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Kemudian sejauh mana pemahaman? Menarik. Bimbang menyerahkan. Jika diterapkan di dalam Bimbang Ya, sekarang yang menyerahkan. memiliki kita Dilalak. saya semua itu pertanyaan semua pertanyaan itu pengalaman konsep-konsep ini itu ada anda pengalamannya yang mana Apa ini? Refleksi guys. pengalaman sudah pakai yang pernah anda alami penerapan konsep Apa? pimpinan ada kan tadi Pagi nih. distribusikan 5 posisi Saya suka 5 posisi dasar gitu kali guys. Jawaban. Usah banyak Usah gede-gede, kecil aja. Lapar. Kadang khawatir saya. Ini satu Bicara. itu aja jawabannya ini. apa yang ini daya sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering anda pakai? Itu aja ada pertanyaan saya. Lupa kontrol-kontrolnya itu apa aja? Pertama sebagai penghukum, kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Udah semua. Silakan ditulis teman-teman. Silakan. Karena yang halus-halus tuh nggak berjalan, jadi yang kasar aja deh sekalian. Kemudian apa yang dipakai? Sekarang maunya dari yang tadi sudah saya katakan bahwa yang paling ideal sudah dikali juga sudah mengatakan bahwa yang paling ideal itu agar bisa tercipta motivasi intrinsik dari anak-anak itu Mami. pada posisi manajer. Adakah keinginan dari teman-teman untuk mengambil posisi itu? Ya. Jadi teman, oh ya bos. Ya. Kalau sudah kelar bagaimana? Saya lock aja dia. Saya lock aja dia. 2 detik kemudian Lebih lagi. Bos, kalau dia mau menerapkan itu apa prakteknya bos? Apa? Kalau dia lulus Saya lock dia. alok bos, alok. Sekuat apa sih yang alok? Ini sebelum mempelajari ini pernahkah anda menerapkan
segitiga restitusi. Kalau di atas meja nulis di Kita atas sudah meja. pernah? Pensilnya. Silakan kalau yang pernah silakan ditulis. Itu nggak orang-orangnya yang hilang ya? Bagaimana mempraktekannya? Padahal dia nulis. Pensil saya hilang katanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu teman-teman. Ya, Itu salah sih Bu. saya mohon maaf mungkin ada penyampaian saya yang salah. Waktu kemarin Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhirnya acara ini saya tutup dengan melapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelasnya, Ibu meminta kalian terlebih dahulu membuat yang bisa menjadi peraturan kelas kita agar kita bisa belajar dengan baik nantinya. Kemudian ada yang tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu nggak apa itu? Jadi keyakinan yang bisa menjadi keyakinan kalian untuk kebaikan, di mana di dalamnya itu terkandung nilai-nilai kebajikan. Tahu nilai-nilai kebajikan? Hah? Nilai-nilai yang baik yang dapat bermanfaat nantinya untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Bagaimana kita saling menghargai dengan orang lain, bagaimana kita menghormati orang lain. Coba sekarang semua kita membuat atau menulis yang bisa menjadi peraturan kelas. Semua 1, 2, 3. Silakan tulis sebanyak-banyaknya. Ya, kalian tulis apa sekiranya yang bisa kita jadikan peraturan di kelas kita. Sudah? Sudah semua? Sudah ada berapa kamu tulis berapa? Saya 1 Ibu tapi banyak. Saya 2 Ibu. Ya. Ya, mana coba? Zakwan. Sudah kamu Zakwan? Coba Zakwan, baca Zakwan. Apa yang sekiranya kamu bisa menjadikan peraturan yang ada di kelas kita ini? Berarti kalau sudah menjadi sebuah peraturan, maka kita harus apa? Kita apa? Mengikutinya. Mengikutinya, mematuhinya. Coba apa Zakwan? Peraturan kelas tidak boleh mencela nama orang tua. Nah, tidak boleh bicara nama orang tua. Apa lagi? Tidak boleh ngomong kotor. Tidak boleh ngomong kotor. Apa lagi? Dia udah ngomong kotor. Berbicara. Mendengarkan guru satu bicara, ini peraturannya. Senggol dari Zakwan. Apa lagi? Saya Ibu Zakwan. Mengerjakan tugas ataupun soal dari guru ya. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Ayo, coba ditempel Zakwan di paling atas. Bisa. Biar guru juga ditempel. Saya bisa Ibu. Lanjut. Siapa yang sudah hilang? Hilang sudah hilang. Ibu baca hilang. Ayo hilang. Ayo baca apa peraturan kelas yang sudah dibuat. Peraturan kelas. Dengar yang lain. 1. Tidak boleh berbicara saat ibu guru menjelaskan. 2. Tidak boleh bermain di kelas saat jam masuk kelas. Lagi. Oh sudah. Ya ibu tempel. Terima kasih. Dengar yang sudah dijelaskan peraturan. Nah Ibu saya. Tidak.
Wih, kamu gimana kita ke? Tidak boleh menyontek. Lihat dedek tuh di bawah ibu lihat dedek di bawah ibu tuh. Tidak menjaya. Terima kasih beri TP. Kita sekarang. Ya. Awas tanganmu. Sekarang. Tuh tanganmu. Celana. Kalau salat Ya. sekolah harus 7. Pernah. Izin ke kamar mandi, Pak. Iya kamar mandi. Perhatikan guru. Kemudian apa lagi? Jelas harus berhenti. Ya. Apa lagi? Tidak boleh mengejek. Bagus. Sudah, tempel kan kita. Bentar. Sekarang Nah, udah. tugas kita sendiri. Dan semoga apa yang sudah kalian tuliskan bisa kalian laksanakan. Ya, diterapkan. Jangan tahunya cuma tulis saja. Kalau kalian sudah menulis tentunya Ih, Sobri. laksanakan. Kalau tidak menjadi apa? Karena kalian sudah tidak tidak sengaja berjanji untuk diri kalian sendiri bahwa kalian akan melakukan ini. Ini yang akan kalian lakukan. Berkata jujur. Ketika ibu guru menjelaskan, memperhatikan dengan menghargai teman, menyayangi teman, ya. Kebiasaan itu harus sudah tertanam dalam diri kalian, karena itu yang akan kalian perlihatkan. Tugas kita sendiri. Dan semoga apa yang sudah kalian tuliskan bisa kalian laksanakan, ya, diterapkan. Jangan tahunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilda dari kelas 4B SDN Magnetik. Saya senang sekali diajak menyusun keyakinan kelas.